Halo sahabat Miraset, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik selalu. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu emiten ayam dan emiten suri. Nah, emiten yang pertama akan kita bahas adalah emiten ayam atau PT Janu Putra Sejahtera Tbk, yaitu PT yang berfokus di sektor peternakan ayam dan rumah potong ayam. Mereka menyediakan berbagai produk dan jasa seperti DOC parent, DOC ayam broiler, ayam hidup, karkas ayam, dan juga jasa rumah potong ayam. Perusahaan ini memiliki lokasi kandang breeding di Ngawis dan Purbalingga, serta peternakan ayam broiler di Klerong dan Sleman. Kita lanjut ke profil emiten ayam itu ya. Nah, mereka ini sektornya di consumer non-cyclicals dan subsektornya itu di fish, meat, dan poultry. Nah, rencana IPO mereka itu nantinya saham ditawarkan itu sebanyak 800 juta lembar dan rentang harga sahamnya itu di angka 100 sampai 110 perak per lembar dan kapitalisasi pasar di 400 sampai 440 miliar. Nah, untuk rencana alokasi dana IPO ayam, 46,2%-nya itu untuk pembelian tanah di Desa Ngawis, dan 23%-nya itu untuk modal kerja perusahaan, lalu 17,6%-nya itu untuk pembangunan fasilitas hatchery yang baru, dan sisanya yaitu 13,1% untuk pembiayaan pelunasan seluruh utang usaha perusahaan. Nah, sekarang kita beralih ke kinerja keuangan dan prospek bisnis dari emiten ayam. EBV yang ditawarkan adalah antara 3,3 hingga 3,7 kali, dengan PER berkisar antara 39 kali sampai 43 kali. Nah, valuasi ini memang bisa dibilang lebih premium dari perusahaan sejenisnya seperti Cepin dengan PER 24 kali dan PBV 2,98 kali, dan Java dengan PER 11,26 kali dan PBV 1,07 kali. Nah, hingga Mei 2023, memang perusahaan ini mencatat penjualan sebesar 115,66 miliar, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perusahaan berhasil mempertahankan laba bersih yang meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 4,25 miliar. Oke teman-teman, secara umum, industri ayam broiler atau ayam petelur mungkin relatif mature ya. Karena daging ayam dan telur merupakan kebutuhan pokok untuk penduduk Indonesia. Dengan penduduk yang akan terus bertambah, pastinya permintaan akan daging ayam juga akan menaik. Nah, meskipun itu, industri ini memang memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan risiko wabah flu burung yang perlu diwaspadai. So, menurut kalian gimana? Akankah IPO ayam ini sukses ketika listing nanti? Komen di bawah ya. Nah, emiten yang kedua yang akan kita omongin adalah emiten suri nih. Emiten suri atau PT Madya Agung Laktexindo yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, ini sudah didirikan pada tahun 25 Oktober 1988, jadi sudah lumayan lama sekali nih. Dan perusahaan ini berfokus pada produksi bermacam sarung tangan, baik untuk medis, industri kecantikan, maupun kebutuhan khusus lainnya. Nah, kita ngomongin profil emiten surinya. Sektornya ini di healthcare, subsektornya ini di healthcare supplies dan distribution. Next, kita ngomongin tentang rencana IPO-nya, seperti apa. So, jumlah saham yang ditawarkan itu ada 1.266.875.000 saham, dan rentang harganya itu di 160 sampai 170 perak per lembar. Market cap-nya ini lumayan besar di 1,01 triliun sampai 1,08 triliun. Nah, rencana alokasi dananya 68,6% itu untuk pengembangan software penunjang operasional perseroan, 18,9%-nya untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor perseroan, 7,2% untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi, dan sisanya yaitu 5,4% untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah perseroan. Kita lanjut ke analisa rasio. PBV-nya itu berkisar antara 8,30 kali hingga 8,8 kali, dengan PER itu di negatif 71 kali sampai 12 kali. Kita lanjut ke prospek usaha perseroan nih teman-teman. Sebelum pandemi COVID-19, industri latex di Indonesia, terutama dalam produksi sarung tangan latex, itu tumbuh secara signifikan. Dengan ditambahnya permintaan global untuk sarung tangan latex, itu meningkat sangat pesat untuk kebutuhan akan produk medis dan kesadaran akan kebersihan yang lebih besar. Nah, selama pandemi, permintaan untuk sarung tangan latex dari sektor medis dan industri lainnya itu meningkat secara drastis nih teman-teman. Ini memberikan keuntungan kepada perusahaan produk dalam industri latex di Indonesia, termasuk dari suri sendiri. Nah, namun dengan adanya vaksinasi dan pemulihan dari pandemi, ekspektasi terhadap permintaan ini bisa berubah nih.
Dan potensi penurunan permintaan dari sektor kesehatan bisa berdampak pada kinerja industri latex. Dan selain itu, persaingan dalam industri ini cukup sengit, karena sudah banyak pemain di pasar global. Dan untuk menjadikan berkelanjutan, perusahaan dalam industri latex harusnya memperhatikan inovasi produk, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap standar kualitas dan regulasi internasional. So, bagaimana dengan saham Suri ini? Apakah menurut kalian akan cocok untuk diinvestasikan di IPO nanti? Komen di bawah. Untuk informasi mengenai IPO atau produk investasi lainnya, kalian bisa lihat di vima.co.id. Sampai jumpa di IPO review selanjutnya. See ya!